menuntut ilmu agama adalah sebuah ibadah yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala tulis pahala yang berlipat ganda, Masya Allah. Sehingga kita perlu dalam bersabar. Karena jalan menuju ketaatan kepada Allah itu teman-teman pastinya penuh dengan rintangan, baik dalam diri kita rintangan tersebut ataupun dari luar. Nah, termasuk diantaranya bersabar dimulai dari kapan? Dari awal kita memperbaiki niat. Ya, mau menuntut ilmu, kalau misalnya ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus memperbaiki niat kita. Dan kalau ada godaan dari syaitanir rajim atau godaan dari dalam diri kita ya untuk menginginkan sesuatu bukan karena Allah, maka kita bersabar. Kita bersabar, luruskan niat bahwasanya saya menuntut ilmu ini hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berproses menjalankan untuk menuntut ilmu ya. Dan itu pun harus kita luruskan niat kita sampai kemudian kita pun bersabar mendengarkan apa yang telah diberikan oleh ustadz atau ustadzah kita. Kemudian kita juga sabar dalam mengamalkan ilmu itu sendiri. Masya Allah. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar pernah mengatakan, kata beliau, aku pernah mendengar ayahku berkata, la yanalul ilmu birahatil badan. Ilmu itu teman-teman tidak bisa diraih dengan keadaan badan kita itu bersantai-santai. Maka terkadang sudah sepantasnya orang-orang penuntut ilmu dia duduk ya dan mungkin merasakan sedikit sakit pinggang, sakit karena kelamaan duduk dan lain sebagainya. Itu semuanya membutuhkan kesabaran ya. Mempersiapkan diri kita untuk berlelah-lelahan menuntut ilmu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Bahkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah nanti untuk lebih memotivasi kita belajar ya bismillah hari ini tentang bagaimana para ulama ketika mereka bersabar di dalam menuntut ilmu. Kita tahu bahwasanya Jabir bin Abdullah ya menjelaskan bahwa Abdullah bin Unais al-Ansari, teman-teman, Abdullah bin Unais al-Ansari ini seorang sahabi berasal dari Madinah ya. Beliau itu mempunyai sebuah hadis. Maka orang-orang dari kalangan sahabat mereka rela melakukan perjalanan selama 1 bulan. Dan pada waktu itu teman-teman, Abdullah bin Unais al-Ansari beliau tinggal di Syam ya. Dan para sahabat mereka rihlah ya, termasuk diantaranya Jabir bin Abdullah, beliau rihlah untuk apa? Dengan kesabarannya selama 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis dari Abdullah bin Unais al-Ansari yang menetap di Syam. Dan ada lagi sebuah kisah ya. Di antaranya Malik bin Anas ya, beliau mengatakan dari Yahya bin Sa'id bahwasanya beliau menuturkan beliau melakukan perjalanan siang dan malam hari dengan penuh kesabaran untuk mendapatkan satu hadis saja, teman-teman. Kalau teman-teman tahu Jabir bin Abdullah, ya kita berkenalan dulu sedikit ya. Jabir bin Abdullah itu teman-teman, beliau seorang sahabi yang mana beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Ya. Beliau pernah mengatakan, tadi sudah saya katakan, beliau mendengar bahwasanya Abdullah bin Unais, yaitu sahabat Rasulullah SAW, ada mendapatkan hadis, ya, mendengarkan hadis, dan beliau di Syam. Maka Jabir ini langsung membeli seekor unta. Dan beliau, Jabir, rela menempuh perjalanan selama sebulan hingga sampai ke negeri Syam. Nah, ketika sampai di depan pintu rumah
Abdullah bin Unais, ya. Jadi Jabir pergi ke rumahnya Abdullah bin Unais. Perjalanannya jauh 1 bulan dari Madinah ke Syam, menaiki unta. Sampai di depan rumahnya Abdullah bin Unais, penjaga pintu ya mengatakan ya bahwasanya ia akan menemui, penjaga pintu mengatakan, siapa engkau? Maka Jabir mengatakan, saya adalah Jabir dan akan menemui Abdullah bin Unais. Subhanallah. Dan setelah bertemu keduanya, teman-teman, maka mereka pun berpelukan ya, karena mereka mengenal satu sama lain dan terpisahkan dengan jarak. Biasanya kalau orang sudah mengenal satu sama lain pasti ada kerinduan yang sangat luar biasa ketika bertemu. Nah, maka Jabir pun meminta kepada Abdullah bin Unais ya, apa hadis yang pernah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata hadisnya itu adalah yuhsyarun nasu yaumal qiyamati aw qala al-ibad uratan ghurlan buhman. Jadi Abdullah bin Unais pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, katanya Allah akan menghimpun manusia pada hari kiamat. Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat ya. Dan pada hari kiamat itu keadaan manusianya dalam keadaan, mohon maaf, uratan, telanjang, ghurlan, tidak dikhitan, dan buhman. Maka Jabir pun bertanya kepada Abdullah bin Unais, wahai Abdullah bin Unais, yang dimaksud dengan buhman itu apa? Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan buhman itu artinya adalah tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Taib. Kemudian ada kisah teman-teman, bagaimana kesabaran Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Masya Allah. Ini kisah-kisah rihlah para ulama yang mereka sabarnya luar biasa, itu harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak mudah mengeluh ketika mereka harus menuntut ilmu. Ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang mana beliau rela berjalan ke Yaman untuk mengambil ilmu dari Imam Abdul Razzaq ya, bin Hammam As-San'ani. San'ani ini teman-teman, ya, yang kami tahu, San'ani ini adalah ibu kotanya Yaman, ya. Dan San'a ini sebuah kota di mana di sana sangat dingin sekali, ya. Jadi kami kalau mau mengurus paspor dan sebagainya itu harus ke imigrasi, dan itu hanya ada di ibu kota di San'a. Kalau ke sana itu teman-teman, pastinya kita harus menyiapkan jaket yang tebal, karena biasanya di San'a itu kalau musim dingin itu di bawah 0 derajat Celcius ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau berjalan ke Yaman ya untuk menemui Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Yahya bin Ma'in, ya, Imam Yahya bin Ma'in itu beliau wafat tahun 233 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, kata beliau, ketika aku keluar bersama Imam Ahmad ke negeri Yaman. Jadi Imam Yahya ini temannya Imam Ahmad. Mereka berdua pergi ke negeri Yaman untuk menuntut ilmu, ya. Maka Imam Yahya dan Imam Ahmad sebelum pergi ke Yaman, mereka pergi ke Makkah dulu untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelah itu mereka pergi ke Yaman untuk mengambil ilmu dari Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan bahwasanya Imam Ahmad ini hobinya itu traveling, hobinya itu keliling ya, mengelilingi bumi Allah untuk mencari ilmu. Sampai akhirnya beliau mengumpulkan sebuah kitab yang bernama, kitabnya Imam Ahmad itu teman-teman, itu bernama Al-Musnad ya, Al-Musnad. Nanti teman-teman bisa melihat lagi apa Al-Musnad dan bagaimana di dalamnya, karena ternyata Imam Ahmad ini sungguh luar biasa ya dalam menuntut ilmu, dalam membagikan ilmu juga Masya Allah luar biasa. Kemudian ada kisah Imam Baqi' bin Makhlad ya. Beliau teman-teman bisa dibayangkan ya, sabarnya menuntut ilmu. Beliau itu berjalan kaki dari Spanyol menuju Baghdad untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Jadi ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tadi Imam Ahmad
Beliau menuntut ilmu sampai ke negeri Yaman, ke Sana'a, mengambil ilmu dari Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Dan ketika Imam Ahmad, subhanallah, banyak sekali memiliki ilmu, maka pastinya banyak orang-orang yang ingin mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Di antaranya Imam Baqi bin Makhlad. Bagaimana beliau berjalan kaki dari Spanyol menuju Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, Spanyol itu Andalusia. Ya, jadi dahulu namanya Andalusia. Nah, kemudian Imam Baqi bin Makhlad ini, ya, beliau menceritakan, mengisahkan, kata beliau, ketika aku mendekati Baghdad, sampailah kepadaku tentang Imam Ahmad. Jadi zaman dahulu kala, teman-teman, Imam Ahmad itu pernah pernah berseteru ya dengan penguasa pada zamannya, karena Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, sedangkan penguasa pada zamannya mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya. Maka ketika Imam Baqi bin Makhlad sampai ke Baghdad dan tahu bahwasanya Imam Ahmad itu ditangkap ya oleh penguasa pada saat itu, maka Imam Baqi bin Makhlad pun, ya, kemudian beliau mencari tempat di mana Imam Ahmad ditangkap, dan akhirnya beliau menyempatkan pergi ke orang-orang yang pernah belajar kepada Imam Ahmad, Masya Allah. Dan beliau mengambil ilmu dari mereka, Masya Allah. Jadi luar biasa ya, seorang penuntut ilmu jauh-jauh, walaupun sudah mengeluarkan apapun yang dimilikinya, kalau memang tidak bertemu dengan nurnya maka bersabar, Masya Allah. Taib. Dan ada juga teman-teman yang bernama, seorang ulama yang bernama Khaisamah bin Sulaiman rahimahullah. Jadi Khaisamah bin Sulaiman, ya, beliau adalah seorang imam ahlul hadis dari Syam. Ketika beliau melakukan sebuah perjalanan dengan luar biasa, ya, ke gurunya yang bernama Abu Utbah Ahmad, ya, Al-Himsi, beliau Masya Allah mengumpulkan hadis-hadis dari para ulama. Beliau rela dengan sabarnya mengarungi lautan, ya, sampai ke Laut Syam. Kemudian beliau menaiki bukit, menaiki gunung, dan beliau mengambil ilmu bersama orang-orang yang berilmu, bersama para ulama. Sampai-sampai teman-teman Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah menceritakan kisah Khaisamah ini. Beliau mengatakan, Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa Khaisamah adalah orang yang sikoh. Masya Allah. Untuk mendapatkan kesikohan, kalau teman-teman belajar tentang rijalul hadis, tentang ilmu hadis, maka orang-orang yang diberi gelar sikoh ini adalah orang-orang yang benar-benar terpercaya pada zamannya. Ya, jadi benar-benar hadis itu, teman-teman, kalau kita lihat ya, kita sekarang sudah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis matruk. Itu karena jasa para ulama, ya. Jasa para ulama yang mereka rela untuk memilah-milih mana yang benar, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang matruk. Bahkan Al-Khaisamah ini yang dikatakan oleh Khatib Al-Baghdadi adalah orang yang sikoh, yang telah mengumpulkan tentang keutamaan para sahabat, ya. Dan Ibnu Abil Kamil pernah mengatakan bahwasanya, aku mendengar Khaisamah pernah mengatakan, ya, bahwasanya beliau pernah mengarungi lautan, teman-teman, menuju Jabalah, ya. Jadi lautan yang berada di Syam, ya, untuk belajar ke Yusuf bin Bahar. Kemudian Khaisamah ini pergi ke sebuah daerah namanya Antakya, ya. Lalu kapal yang ditunggangi oleh Khaisamah ini diserang, ya, dan disandra oleh para perampok. Sampai-sampai Khaisamah akhirnya dipukuli, teman-teman. Dan Khaisamah setelah dipukuli menjadi akhirnya pingsan. Dalam mimpinya Khaisamah mengatakan, aku itu bermimpi seolah-olah aku melihat surga. Katanya beliau mengatakan di pintunya sudah ada, kata Khaisamah, di pintunya itu saya disambut oleh segerombolan bidadari. Masya Allah. Dan ini teman-teman,
mimpi Khaisamah ya ketika beliau perjalanan dalam menuntut ilmu. Masya Allah, Allah perlihatkan surga dalam mimpinya Khaisamah. Taib. Kemudian kita tahu ada seorang ulama ya bagaimana mereka bersabar. Beliau bernama Al-Hafidh Ibnu Asakir ya rahimahullah. Jadi atau biasa dikenal dengan Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini adalah seorang imam ahlul hadis yang berasal dari Syam. Beliau juga thiqah ya. Jadi kalau thiqah ini luar biasa ilmunya, luar biasa kepercayaannya ya, Masya Allah. Dan Ibnu Asakir ini adalah kebanggaan para imam ya, para imam ahlul hadis, teman-teman. Beliau thiqah ya, berakhlak yang mulia, yang terpuji, yang banyak ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Masya Allah. Dan beliau pun lebih menonjol daripada orang lain di zamannya. Jadi daripada penuntut-penuntut ilmu di zamannya, beliau Ibnu Asakir itu adalah orang yang menonjol, Masya Allah. Dan Ibnu Asakir, teman-teman, ketika beliau mendatangi Ibnul Qazwini ya, maka Ibnu Asakir ini belajar ya dengan ulama-ulama di zamannya sampai bermalam-malam. Maksudnya tidak satu malam saja tapi lebih dari 3 malam, sampai beliau datang, kemudian beliau pergi lagi menemui orang-orang yang berilmu di zamannya, terus sampai akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa dan beliau menjadi ulama yang disegani, Masya Allah. Taib. Kemudian ada seorang ulama, teman-teman, dan ini mohon nanti dicatat dan bisa teman-teman kisahkan ya bagaimana kesabaran para ulama. Di antaranya ada yang bernama Abu Zur'a Ar-Razi. Ya. Perjalanan Abu Zur'a ini, teman-teman, dalam menuntut ilmu itu sangat-sangat luar biasa. Jadi Abdurrahman pernah mengatakan bahwasanya beliau mengisahkan tentang Abu Zur'ah ini. Ketika bertanya kepada Abu Zur'ah, wahai Abu Zur'ah, berapa tahun Anda pernah belajar kepada Abu Nuaim? Ya. Maka kata Abu Zur'ah ini, aku pernah belajar kepada Abu Nuaim dengan waktu yang cukup lama. Ya, dengan waktu yang cukup lama. Jadi Abu Zur'ah ini, teman-teman, beliau pergi dari Mesir ya menuju ke tempat menuntut ilmu dengan berjalan kaki. Terkadang beliau juga mengendarai sebuah hewan kendaraan ya. Dan beliau banyak sekali mengambil banyak faedah. Terutama beliau mendalami kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Jadi di Mesir itu biasanya di sana ada orang yang mengambil faidah-faidah dari kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah Abu Zur'ah. Jadi Abu Zur'ah ini termasuk orang-orang yang sangat luar biasa dalam melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Sabarnya luar biasa, tidak tertandingi dengan yang lainnya, Masya Allah. Dan Abu Hatim Ar-Razi juga sama. Beliau berjalan kaki, teman-teman, itu lebih dari 1000 farsakh ya untuk menuntut ilmu. Jadi Abu Hatim itu pernah mengisahkan bagaimana perjalanan beliau di tahun pertama mencari hadis. Kata beliau, aku mengembara selama 7 tahun ya. Dan beliau mengatakan, sepertinya aku sudah berjalan kaki lebih dari 1000 farsakh. Satu farsakh itu kurang lebih, teman-teman, kalau pada zaman kita sekarang, kurang lebih satu farsakh itu 8 kilometer. Dikalikan saja 1000 dikali 8. Itu berapa kilo ya, Masya Allah. Dan beliau berjalan kaki, Masya Allah. Taib. Jadi Abu Hatim ini biasa berjalan kaki dari Kufah ke Basrah, dari Madinah ke Mekah, dari Mesir ke Ar-Ramlah, ya, dari Amromlah ke Baitul Maqdis, dari Ar-Ramlah ke Al-Asqalan. Beliau biasa berjalan kaki untuk mencari hadis-hadis dengan penuh kesabaran, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Maka tidak heran
Abu Hatim Ar-Razi ini banyak sekali mengumpulkan hadis-hadis ya, dan beliau menjadi ulama yang luar biasa ya, masya Allah, karena beliau orang yang bersabar dalam menuntut ilmu. Begitulah Allah berikan keutamaan kepada para ulama yang sabar di dalam menuntut ilmu ya. Kemudian Imam Syafi'i, teman-teman, pernah beliau memberikan wejangan ya, memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu, terutama dalam kesabaran. Beliau mengatakan dalam syairnya, biqadril qaddi tuksabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula min ghairi qaddin adha'al umra fi talabil mahali tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal layali. Mungkin kalau orang Arab baca syair itu kayak didendangkan itu loh. Jadi terkadang itu yang didendangkan tanpa alat musik ya. Mereka itu sedang bersyair ya. Atau biasanya mereka menggunakan lirik-lirik dengan seperti dendangan, misalnya biqadril qaddi tuksabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali wa man talabal ula min ghairi qaddin adha'al umra fi talabil muhali tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal layali. Nah, biasanya juga mereka menggunakan demikian untuk lebih memudahkan mereka untuk menghafal syair-syair. Nah, kata Imam Syafi'i, teman-teman, kata beliau, kemuliaan itu, teman-teman, diraih sesuai dengan kerja keras kita ya. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan, ya harus benar-benar bersabar untuk mendapatkannya. Berani begadang di malam hari untuk mencari ilmu. Bukannya begadang tuh bukannya tidak tidur ya, tidur dulu baru kemudian bangun dan menggunakan waktunya untuk qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu termasuk di dalamnya menghidupkan malam, itu termasuk di dalamnya salat tahajud, termasuk di dalamnya belajar ilmu, memurojaah Al-Quran, ya. Kemudian mencatat ilmu dan lain sebagainya, itu termasuk di dalam qiyamul lail, rangkaian qiyamul lail. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa menginginkan kemuliaan tanpa dibarengi dengan kesungguhan, tanpa dibarengi dengan kesabaran, maka ia telah menyia-nyiakan umurnya. Insyaallah ya. Jadi kita harus bersabar. Kita harus bersabar untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita bersabar. Masya Allah. Taib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau sudah merasakan kelezatan ilmu, maka baginya ia akan mencukupkan diri, menjadikan ilmu itu sebagai kawannya ya. Jadi menjadikan hiburannya itu ilmu. Masya Allah. Orang kalau sudah dapat ilmu, bahkan para ulama ya, mereka mengatakan kami itu merasa kenyang kalau sudah mendapatkan ilmu. Masya Allah, saking sudah lezatnya ilmu, mereka sudah tidak lagi memikirkan kepayahan ya di dalam belajar. Kalau sudah Allah berikan ilmu, subhanallah. Bahkan kalau Allah sudah memberikan kelezatan ilmu kepada teman-teman semuanya, maka sekalinya Allah tidak memberikan, misalnya libur 1 bulan, 2 bulan, itu rasanya ada yang kurang. Kenapa? Karena sudah merasakan lezatnya menuntut ilmu. Nah, untuk merasakan lezatnya menuntut ilmu, maka di antara caranya, teman-teman, itu bersabar. Bersabar. Karena kalau tidak bersabar, maka tidak akan bisa merasakan lezatnya ilmu. Ya. Saya masih ingat ya, zaman dahulu kala ketika kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan, alhamdulillah atas pertolongannya, diberikan kesempatan untuk belajar pagi hari. Kita ibu-ibu itu sudah belajar, orang Indonesia sebagian mengajar Al-Quran sampai zuhur. Kemudian sore hari kita masuk lagi sampai malam, sampai ba'da isya baru selesai ya. Kalau kita tidak sabar, mungkin kita sudah selesai, tidak mau menghadiri majelis ilmu. Ya, maka dari itu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika teman-teman merasa bosan dalam menuntut ilmu, ketika teman-teman merasa lelah di dalam menuntut ilmu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk Allah berikan kesabaran. Karena sungguh ulama-ulama telah membuktikan bahwasanya mereka rela untuk meninggalkan keluarganya, mereka rela untuk menghabiskan hartanya demi menuntut ilmu, dan mereka pun memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Maka mereka akhirnya mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan untuk orang lain, dan mereka saat ini teman-teman sudah berada di alam kubur, sudah berada terbujur kaku di kubur. Ilmu mereka masih kita kaji dan mereka mendapatkan limpahan pahalanya. Masya Allah, bisa dibayangkan Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan para ulama lainnya, ketika mereka merasa lelah pada zamannya menuntut ilmu, mereka bersabar. Dan sekarang mereka memanen pahalanya. Maka barang siapa yang ingin memanen pahala setelah hari kematian nanti dengan ilmu yang bermanfaat, maka pastinya dia harus bersabar di dalam mencari ilmu.